Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi kita sekalian, sehingga pada hari ini merupakan minggu yang ketiga kita boleh dapat kembali bersama-sama di dalam bulan Juni ini. Perlu saya ingatkan kepada kita secara khusus bagi warga Gereja Kemih Injil Jemaat OKHP untuk ingat bahwa tanggal 21 Juni pukul 9 pagi kita akan bersama-sama ada di dalam gereja untuk kita beribadah secara kolektif. Sekaligus kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itulah Bapak Ibu dapat menjadi perhatian supaya kita bersama-sama pada tanggal 21 bisa hadir bersama-sama dalam persekutuan di gereja untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saat ini mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami agar kami bisa mengerti, kami bisa memahami, serta kami dapat melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan tema bermegah dalam Kristus. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tema kita bermegah dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal kapal Titanic? Kapal itu sangat besar, megah, sangat kuat, dan kapal yang sangat orang kenal pada abad atau pada zaman itu, di mana pemilik kapal mengatakan bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal Titanic. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kapal itu dia menabrak karam es yang ada di tengah laut, sehingga menyebabkan banyak orang yang meninggal.
dan sesuatu hal yang sangat tragis dan menyedihkan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita bisa berbangga atas segala prestasi yang kita miliki, tetapi hendaklah kebanggaan itu kita kembalikan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, serta kita tetap mempermuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita saat ini, kalau kita bisa dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, kita masih bisa dapat bernapas, kita masih dapat sehat dan kuat, bahkan kita bisa dapat menikmati akan keselamatan yang kekal, maka saya percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah, sehingga kita bisa dapat menikmati itu semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-31. Nah, mengapa kita sebagai orang percaya harus bermegah di dalam Kristus? Yang pertama, kita bermegah di dalam Kristus karena di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bisa dapat bermegah karena di dalam Kristus itu ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menulis surat ini, jemaat Roma mereka sementara berada pada suatu penderitaan. Mereka sementara berada pada suatu kesengsaraan dan tekanan oleh karena nama Kristus. Ada yang bertahan di dalam iman kepada Kristus, tetapi juga ada yang pada akhirnya meninggalkan iman kepada Tuhan. Ada seorang artis, dia pernah menyampaikan suatu kesaksian bahwa sebelum dia menjadi seorang artis yang terkenal, dia sempat ditawar oleh salah satu produser. Produser itu mengatakan kepada orang tersebut, kalau ingin terkenal, ingin supaya menjadi artis yang memiliki banyak uang, maka Anda harus meninggalkan iman dan percaya kepada keyakinan iman yang lain. Dan memang benar, wanita ini pada akhirnya meninggalkan iman kepada Kristus oleh karena ia ingin memperoleh popularitas. Dia ingin memperoleh segala kenikmatan dunia, sehingga pada akhirnya dia meninggalkan iman dan tidak ingin hidup di dalam penderitaan. Seperti halnya artis ini, maka sebagian daripada jemaat Roma oleh karena kesengsaraan, oleh karena tekanan, mereka pada akhirnya meninggalkan iman di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika Paulus melihat tentang keadaan itu, Paulus ingin menguatkan dan meneguhkan iman jemaat Roma supaya mereka tetap bertekun di dalam kesengsaraan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Ada seorang ibu yang setiap kali dia bersaksi, dia selalu berurai air matanya atau dia selalu menangis. Awalnya ibu ini bukanlah seorang yang taat beribadah. Ibu ini bukanlah seorang yang setia untuk bersekutu, berdoa, dan membaca Alkitab. Tetapi
keadaan itu menyebabkan dia mencari Tuhan. Keadaan yang dialami oleh karena dia merasa suaminya memperlakukan dengan kasar, kemudian dia merasa bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang membuat wanita ini tekun untuk mencari Tuhan, tekun untuk berdoa, dan tekun untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin jika hidup wanita ini atau ibu ini semua berjalan dengan mulus, maka mungkin penyerahan diri dan doa dia kepada Tuhan tidak begitu intens. Tetapi kesengsaraan yang dialami telah memaksa ibu ini setiap hari untuk memanggil nama Tuhan, telah membuat dia untuk menangis mengadu akan setiap persoalan hidupnya kepada Tuhan. Maka tepatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ibu ini karena dia mengalami suatu kesengsaraan, maka dia tekun untuk mencari Tuhan. Sehingga buah ketekunan akan membentuk seseorang menjadi tahan uji. Apapun masalah, seberat apapun persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan panik. Kita sudah terbiasa dengan keadaan itu karena kita sudah tahan uji. Sehingga di dalam ayat yang keempat ini dikatakan bahwa tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, untuk apa kita mau bertahan di tengah penderitaan? Untuk apa kita mau bertahan di dalam situasi pandemik saat ini jikalau kita tidak memiliki pengharapan? Karena kita memiliki pengharapan, makanya kita mau untuk tetap bertahan. Kita mau tetap untuk kuat dan berdiri di tengah-tengah situasi pandemik yang sulit saat ini. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah suatu pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Sebab di dalam ayat yang kelima dikatakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, itulah yang membuat kita untuk tetap kuat, membuat kita tetap kokoh dan sanggup untuk menghadapi berbagai keadaan hidup ini. Kita meletakkan pengharapan hidup kita bukan kepada harta, kepada kekuatan diri kita, kepada jabatan, kepada apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Yesus yang merupakan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Penulis Ibrani, dia menganalogikan pengharapan itu seperti sau. Sau itu adalah sebuah logam yang terbuat dari besi yang dilabuhkan ke dasar laut untuk dapat menahan sebuah perahu atau kapal agar kapal itu tidak mudah terombang-ambing atau terseret oleh arus. Nah, orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, mereka juga seperti sau. Badai masalah, gelombang hidup tidak akan membuat dia terombang-ambing dan tidak akan terhempas dari kasih karunia Tuhan. Ketika WHO dan para ahli belum menemukan vaksin untuk dapat mengobati mereka yang terpapar oleh COVID-19, bahkan Perdana Menteri Itali, dia sudah menyerah. Dia sudah tidak tahu lagi melakukan apa oleh keadaan dan situasi. Sehingga ia katakan, yang saya dapat lakukan saat ini hanyalah berserah dan menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi dan kondisi saat ini, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan oleh pandemi ini, maka yang kita lakukan hanyalah kita berdoa dan menaruh seluruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita dapat berdiri kokoh, kita dapat berdiri kuat sampai saat ini, maka itu semua karena kita meletakkan pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu jangan kita meletakkan pengharapan hidup kita kepada apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Jangan kita meletakkan pengharapan hidup kita kepada harta atau kekayaan. Sebab suatu ketika ataupun kita jangan meletakkan kepada jabatan atau pekerjaan kita. Sebab situasi dan keadaan yang kita lihat saat ini, banyak orang yang memiliki segalanya, tetapi situasi COVID-19 ini menyebabkan mereka telah kehilangan segalanya. Itu sebabnya hal yang penting yang harus kita lakukan. Bagaimana kita meletakkan seluruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Letakkanlah pengharapan hidup kita kepada Kristus sebagai sauh yang aman dan kokoh bagi jiwa kita. Itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Atau mengapa kita sebagai orang Kristen harus bermegah di dalam Kristus? Yang kedua, karena di dalam Kristus kita mengalami pendamaian. Di dalam ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasus kekerasan yang terjadi pada seorang pria yang bernama George Floyd di Amerika Serikat telah membuat demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat. Dan salah satu isu yang mereka angkat adalah menyangkut dengan masalah rasisme. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kasih Kristus yang ada di dalam warga kulit putih yang ada di Houston telah menyebabkan mereka pada akhirnya meminta maaf. Mereka berlutut dan warga kulit hitam mereka menerima akan keadaan mereka berpelukan dan mereka saling mengampuni satu sama yang lain. Terjadi suatu rekonsiliasi. Wujudnya adalah mereka bisa dapat saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bagaimana terjadinya suatu wujud hidup di dalam kedamaian. Rasul Petrus juga berkata, kasih telah menutupi banyak sekali dosa. Yang awalnya kita adalah seteru Allah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kematian Kristus telah memperdamaikan kita bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya Paulus dia berkata di dalam ayat yang ke-11 itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebagai orang yang percaya, kita tentu berbangga karena kita telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada begitu banyak orang yang di luar sana, mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kecemasan. Mereka hidup di dalam ketidakpastian akan pengharapan. Bahkan mereka tidak tahu mereka akan memperoleh keselamatan atau tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah situasi dan
situasi yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita tetap optimis untuk menjalani hidup ini. Ada begitu banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Ronda selaku Ketua Umum Gereja Kemih Injil, mendorong kita supaya kita jangan takut, mendorong kita supaya kita tetap yakin, percaya akan pertolongan Tuhan. Kita jangan ragu, kita jangan takut, tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memberikan semangat, kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita untuk mereka tetap dapat kuat dan mereka tetap dapat menjalani hidup ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan yang telah memperdamaikan kita dengan Kristus akan menyertai kita, akan menuntun kita, bahkan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat yang kita alami saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bermegah di dalam Kristus ketika banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, tetapi kita tetap kuat, kita tetap bermegah di dalam Kristus, karena di dalam Kristus ada pengharapan, dan di dalam Kristus kita mengalami pendamaian. Itu sebabnya pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat memberkati dan menolong kita untuk kita tetap optimis dan penuh keyakinan menjalani kehidupan ini dengan suatu iman bahwa Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau kami bisa dapat berdiri kokoh dan kuat hingga saat ini, maka itu semua karena kami meletakkan seluruh pengharapan hidup kami kepada Kristus. Sebab di dalam Kristus kami akan memperoleh kedamaian. Di dalam Kristus kami akan memperoleh jalan keluar atas setiap persoalan yang kami alami. Tetapi juga kami bisa dapat bermegah sebab di dalam Kristus kami mengalami pendamaian. Pendamaian oleh karena Kristus yang telah memperdamaikan kami yang sebelumnya kami adalah seteru Allah, tetapi kami boleh menikmati akan anugerah di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat Tuhan, sehingga biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh dapat memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman dan keyakinan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.